Kampanye militer Sistan menghancurkan Zor. Pemberontakan di provinsi Sistan dan ibu kotanya Zarans berhasil dipadamkan oleh kontingen yang dipimpin Robiah bin Ziyad. Jatuhnya ibu kota tidak berarti akhir dari gejolak yang melanda Sistan. Robiah harus bergerak cepat menjatuhkan kota-kota Sistan sebelum mereka berhasil bersatu dalam satu kesatuan pasukan. Kampanye militer kemudian dilanjutkan dengan target Qarbatin. Kawasan tersebut merupakan kampung halaman dari Rustum, panglima perang Sasanid yang tewas di Qadisiyah. Orang-orang Qarbatin dikenal sangat gemar berperang. Mereka telah siap siaga dalam kondisi tempur seiring jatuhnya Zarans. Kontingen Robiah disambut dengan pertempuran yang brutal. Orang-orang Qarbatin memberikan perlawanan yang sengit. Qarbatin pada akhirnya tidak mampu bertahan. Kota itu jatuh dan para penduduknya menyerah. Gelombang kampanye militer berlanjut ke kota-kota kecil di pedalaman Sistan. Pasca pasifikasi Sistan, Robiah tinggal di Zarans dan menjabat sebagai gubernur. 2 tahun berikutnya, Robiah melepaskan posisi gubernur Sistan dan kembali ke Basra. Stabilitas Sistan tidak mampu dipertahankan oleh pengganti Robiah. Pasukan pemberontak menguasai Zaran dan kaum muslim terpaksa meninggalkan ibu kota Sistan. Abdullah bin Amir segera menghubungi Madinah melaporkan situasi di provinsi Sistan. Khalifah Utsman menyetujui penyerbuan ulang ke Sistan dengan skala yang lebih besar. Abdullah bin Amir menunjuk Abdurrahman bin Sumro sebagai panglima kontingen. Berbagai pertempuran kembali berulang di Sistan. Kontingen Abdurrahman harus memulai lagi pertempuran dari perbatasan provinsi. Begitu pula dengan Zarans, jantung provinsi Sistan itu kembali mengalami pengepungan. Ibu kota Sistan itu jatuh setelah pemimpin Zaran menyerah dan membayarkan 2 crore dirham yang hampir setara dengan 1 juta dirham. Pasca jatuhnya Zaran, Abdurrahman menyisir pedalaman Sistan dan kota-kota, menyerah nyaris tanpa perlawanan. Pergerakan kontingen Abdurrahman kemudian sampai ke Bukit Zor, salah satu tempat peribadatan penting kaum pengikut Zoroaster. Di bukit itu terdapat sebuah berhala besar yang menjadi sesembahan pengikutnya. Abdurrahman bin Sumro memasuki kuil persembahan itu bersama dengan pendeta Zoroaster dan pengikutnya. Berhala Zor itu terbuat dari emas dan bagian matanya dibuat dari batu berlian. Pendeta kuil menjelaskan kepada Abdurrahman bahwa kekalahan mereka karena telah berbuat dosa terhadap Zor, sesembahan mereka. Abdurrahman mengatakan kepada pendeta tersebut bahwa apa yang mereka sembah hanyalah sebuah benda yang tidak berdaya apa-apa. Dengan pedangnya, Abdurrahman memenggal berhala tersebut. Abdurrahman bin Sumro memberikan emas serta berlian itu kepada pendeta Zoroaster. "Aku tidak menginginkan emas dan berlian itu. Berhala itu aku hancurkan hanya untuk membuktikan bahwa yang kalian sembah ternyata tidak mampu membela diri." Mendengar penjelasan Abdurrahman, pendeta Zoroaster dan pengikutnya meninggalkan ajaran lama mereka. Setelah membangun masjid di bekas kuil Zoroaster tersebut, Abdurrahman membawa pasukannya semakin ke pedalaman. Kontingen Abdurrahman mencapai kawasan Ghazni dan Kabul. Setelah menjatuhkan kota-kota tersebut, Abdurrahman membawa kontingennya kembali ke Zarans. Abdurrahman bin Sumro selanjutnya menjadi gubernur provinsi Sistan hingga akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan.